Bandung Lautan Api, peristiwa epik yang merayakan semangat perlawanan rakyat Indonesia yang terukir dalam sejarah pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Pada saat itu, atmosfer pertahanan dan keamanan pasca kemerdekaan Indonesia masih terus bergejolak. Berbagai daerah menjadi medan pertempuran dalam upaya merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh sekutu. Bandung, kota yang menjadi pusat perhatian, menyaksikan evakuasi massal, pendudukan dan pembakaran bangunan-bangunan penting serta rumah-rumah penduduk. Peristiwa ini kemudian diabadikan sebagai Bandung Lautan Api, yang dimana pembakaran tersebut bukan semata-mata untuk menghindari sekutu dan tentara Nisa Belanda yang memanfaatkan kota sebagai markas militer strategisnya. Monumen Bandung Lautan Api yang kokoh berdiri di lapangan Tegalega, Bandung, menjadi saksi bisu perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Akar peristiwa ini bermula dari kedatangan sekutu dan Nisa di Indonesia setelah Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Yaitu rombongan perwakilan sekutu yang dipimpin oleh Laksamana Muda W.R. Pattenson tiba di Tanjung Priok, Jakarta. Meskipun mereka disambut baik, keadaan Nisa memicu kecurigaan di kalangan masyarakat Indonesia. Lalu pada tanggal 12 Oktober 1945, Brigade McDonald dari pasukan Inggris tiba di Bandung. Bersamaan dengan meningkatnya ketegangan dengan pemerintah RI pada saat itu, komplek ini mulai berkobar ketika Inggris meminta agar senjata api yang dimiliki penduduk diserahkan. Kecuali senjata api yang dimiliki oleh polisi dan tentara keamanan rakyat atau disingkat TKR. Pada tanggal 24 November 1945, TKR kemudian mulai menyerang markas sekutu di Bandung bagian utara. Serangan ini sendiri dilakukan di Hotel Homan dan Hotel Fager. Lalu selain di Bandung, aksi serupa juga terjadi di Manado, Surabaya, Sukabumi, Medan, Ambarawa, dan Biak. Pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald yang telah tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945 dan dari awal semula sudah bersitegang dengan pemerintah Republik Indonesia. Mereka kemudian menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali TKR harus diserahkan semuanya kepadanya. Orang-orang Belanda yang baru saja dibebaskan dari kamp tawanan kemudian mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata kemudian di antara Inggris dan TKR. Lalu pada malam tanggal 21 November 1945, TKR melancarkan serangan ke markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Fager. Serangan serupa juga terjadi di kota-kota lain seperti Manado, Surabaya, Sukabumi, Medan, Ambarawa, dan Biak. Pertempuran terus memanas dan tanggal 23 Maret 1946 menjadi titik kulminasi. Ultimatum dari tentara sekutu mendorong tentara Republik Indonesia atau TRI untuk melakukan operasi yang disebut Bumi Hangus. Keputusan ini diambil melalui Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau disingkat MP3 dan Kolonel Abdul Hashim Nasution, Komandan Divisi 3 TRI, memerintahkan evakuasi ke kota Bandung. Rombongan besar penduduk meninggalkan Bandung pada hari yang sama, dan pada malam itu, kota Bandung menjadi lautan api. Bom bumi menghanguskan Bandung yang dilakukan dengan sengaja oleh TRI dan warga setempat untuk mencegah sekutu memanfaatkannya sebagai markas militer. Api menjalar kemana-mana, menciptakan suatu pemandangan dramatis yang menjadi simbol perlawanan dan semangat kemerdekaan. Bandung yang pada saat itu sengaja dibakar oleh TRI
serta rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer, yang dimana-mana asap hitam mengepul membumbung tinggi hingga semua listrik mati. Tentara Inggris kemudian mulai menyerang, sehingga pertempuran sangat sengit yang terjadi. Pertempuran terbesar ini terjadi di desa Dayakolot, sebelah selatan Bandung, yang dimana terdapat sebuah gudang dengan amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Ramdan dan Muhammad Toha menjadi sebagai dua anggota milisi BRI, yaitu Barisan Rakyat Indonesia, yang terjun dalam suatu misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha yang meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Lalu kemudian gudang ini terbakar dan meledak bersamaan dengan kedua milisi tersebut di dalamnya. Staf pemerintah kota Bandung kemudian tetap tinggal di dalam kota demi menjaga keselamatan mereka. Lalu pada pukul 21 malam itu juga ia turut serta dalam rombongan yang mengevakuasi dari Bandung. Setelah peristiwa ini, TKR dan milisi rakyat melanjutkan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Bandung, lautan api yang dianggap sebagai strategi yang bijaksana dalam menghadapi keterseimbangan kekuatan antara TKR dan milisi rakyat dengan sekutu dan Indonesia yang memiliki kekuatan besar. Lalu, lagu Halo Halo Bandung muncul sebagai respon emosional atas peristiwa ini, mencerminkan hasrat para pejuang kemerdekaan untuk kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api.